Nah, akhirnya The Pillar boncos. Tapi kali ini mari kita ramaikan lagi hashtagnya FFindo bersatu. Kita doakan yang terbaik untuk teman-teman The Pillars dan juga GPX tentunya, karena di game pertama mereka sudah berjuang dengan sangat baik. Dan kali ini lagi-lagi nih, pesawatnya bener-bener kayak apa ya, ngertiin banget gitu. Ngertiin kayak biar ke split banyak banget tempat-tempat yang bakal keisi. Nah, kalau gue bener-bener kalah hari tuh bikin gue deg-degan sih, Aduh, ini map yang sangat ngeri ya. Dan menurut gue ada alasannya sih Bang, kenapa yang tadinya dari Bermuda Purgatory Kalahari sampai akhirnya diganti nih ke Kalahari gitu. Karena biar tensinya bener-bener tinggi gitu ya kan. Nah, ini kalau kita lihat bakal ada yang clash. Yang clash timnya yang yakin sih gua underdog lagi ya, bisa dibilang ya. Dan bener aja satu orang udah berhasil ditumbangkan begitu saja. Dan kali ini dari Juna berhasil menumbangkan satu orang lawannya. Tentunya bukan menjadi satu kabar yang cukup baik. Sementara CGG oh my god, berhasil ditumbangkan dua orang sekaligus oleh tim BDX kali ini. CGG Momo bakal coba melakukan pembalasan ke arah lawannya. Sementara OGP Angu bakal sedikit kesulitan. Oh my god, BDX malah yang terlim ya. Apa yang terjadi? Ya, padahal udah ngeliat dari posisi ngenokin orang ya. Tapi ya mungkin kita juga nggak lihat langsung ya prosesi dari kontesnya. Dan kalau gue tadi mentalitinya harusnya Phoenix yang bakal menang. Karena kalau ngelihat kenok satu tadi bener-bener kayak mereka malah nge-split lawannya gitu. Wah, ini adalah momentum yang bisa dimanfaatkan sama Yogo. Bisa di-end kah? Ternyata tidak, karena memang dari belakang kah? Ada tembakan dari belakang. Iya, The Pillars Chelsea My Putra mendengar ada tembak-tembakan. Ini menjadi satu kabar yang cukup baik. Kenapa Bang? Lu lihat PHX tahu potensi di mana ada orang ketiga, mereka bener-bener nggak mau ngambil ke arah sana gitu. Mereka bakal mundur. Itu keren banget sih menurut gua. Dan tadi yang menurut gua ya, gua bukannya ngedeskritin dari tim yang kontes bareng PHX ya. Tapi kalau ngelihat dari gesturnya sendiri di awal, mereka kayak nggak komit atau emang ragu-ragu ya. Skillnya sendiri nggak cukup ya buat ngadepin dari PHX sendiri. Iya, karena memang kalau kita lihat ada beberapa keputusan yang jadi dipertanyakan gitu. Dan yang menurut gua respon keren dari Phoenix juara MWS adalah mereka bener-bener back off-nya cepet banget sih. Cepet banget. Komitnya cepet banget. Ini jadi satu hal yang nggak bagus menurut gua. Ngejar-ngejar di awal nih bener-bener nggak bagus. Lihat Ian pun juga punya resource-nya nggak bagus. Iya, tapi mereka set di objektif untuk bermain agresif kayaknya. Jadi kita bakal lihat dulu di sini. Sebenarnya ini bakal menjadi satu momentum yang bagus juga kalau misalkan dari teman-teman The Pillars bisa at least kenokin satu orang, karena dari segi lootingan masing-masing tim ini masih belum dapetin hal yang bagus, Bang. Iya, kalau gue lihat The Pillars nggak ada fungsinya untuk ngelanjutin komit ke arah PHX ya, karena kalau ngelihat dari positioning PHX sendiri mereka lebih siap buat defense. Betul. Gitu. Ini bukan sesuatu hal yang baik banget kalau ngelihat dari pergerakan The Pillars sendiri, mereka masih jauh banget di belakang. Gue nggak tahu, Ian bener-bener kayak mencoba sedikit ngeganggu ya. Kalau gue punya feeling jelek sih tuh. Oke, kita bakal lihat sebentar lagi apa yang bakal dilakukan sama teman-teman The Pillars. Karena gue nggak ngelihat mereka punya intensi untuk coba mundur, mereka malah melakukan regrouping ke arah depan. Kita bakal cobakan yang terbaik aja di mana. Kali ini Alexi dan kawan-kawan mulai menyerang ke arah depan. Itu dia. Oh my god. Tidak butuh waktu 5 detik di mana Evolve Phoenix Force ditumbangkan di tangan teman-teman Alexi dan kawan-kawan. Ini feeling gue salah. Tapi gue ngeliat kalau seandainya tadi resource-nya Ian itu bikin deg-degan dan kamera nggak nyorot ke 3 orang yang di belakang gitu. Gue ngeliat resource-nya cukup baik ternyata. Yang mesti dicatat adalah yang tadi lu bilang 5 detik bro, kurang. Itu setup-nya, dan menurut gue tim yang mereka bantai itu tim juara FFWS yang punya segi disiplin tuh tinggi banget. Itu langsung bener-bener itu yang gue bilang itu punya kekuatan, jangan main-main bosku. Benar ya kan, kontes jarak dekat, ayo bosku. Nah itu dia mentality gaskan bosku. Itu dia mentality gaskannya gokil. Iya, Indonesia teman-teman semua, ayo kita ramaikan lagi hashtagnya FFindo bersatu, dukung kedua tim perwakilan dari Indonesia nih Bang El. Dan sementara itu kita berpaling sedikit ke arah The Shrines kali ini ya. Ya, ada 4X nih yang tadi masuk 3 besar juga ya. Ini MCP bener-bener buat gua tuh
apa ya, membuat gue terkejut. Karena beberapa kali turnamen internasional kan MCP juga nggak terlalu bisa banyak berbicara ya. Benar. Tapi kalau ngelihat kemarin di day pertama mereka bisa masuk 3 besar satu tim ya. Terus ngelihat tadi 4X juga bisa masuk 3 besar di game pertama. Ini bisa jadi satu hal yang apa ya? Yang menurut gue seru sih buat dinikmati lagi nanti skena internasional ya, karena lebih banyak gitu region yang berkembang. Ya, karena memang evolusinya secepat itu bang ya. Nggak bisa dipungkirin lagi kalau misalkan di turnamen-turnamen sebelumnya mereka masih belum bisa unjuk gigi, kali ini bahkan di round pertama dan kedua mereka udah bisa menunjukkan gitu ya. Yes, bener banget. Gue belum move on tadi dari setupnya The Pillar. Wah, tadi sebenarnya momennya terjadi ketika Iannya udah dapat info di mana lawannya berada, akhirnya di follow up sama seorang HMXD. Tapi yang menjadi kunci pentingnya adalah Iannya ternyata bisa dapetin headshot ke arah lawannya. Itu dia kuncinya. Wah. 2 orang langsung kenok dan duanya lagi di follow up di dalam, nggak bener-bener bisa ngapa-ngapain ya. Gue lebih mikir ke perspektifnya Phoenix juga sih. Mereka juga di awal tadi nggak dapet satu lootingan yang baik ya, walaupun sebenarnya sempet kayak kontes di awal, resource mungkin juga ala kadarnya ya. Satu decision yang bagus menurut gue, coba buat back off ke belakang, tapi sekali lagi sorry bosku. Sebenarnya ini kalau misalkan ngomongin mungkin teman-teman dari Thailand atau teman-teman dari Vietnam, kalau di kondisi yang seperti itu gue yakin 100% mereka saling back off bang. Ya bener banget. Tapi gak ada yang mau clash kan. Itu dia, makanya gue bilang Indo itu tuh kalau seandainya mau clash, udah komit aja. Orang tim kayak sekelas EVOS Phoenix saja bisa mundur ya kan, karena memang begitu, seperti itu gameplaynya. Nah balik lagi, gue rasa tetap harus fokus karena belum selesai nih, masih 9 tim yang tersisa, bahkan zona 1 aja belum nutup gitu ya. Karena ini gue ngelihat gimana tim Indo nih nanti masuk ke fase mid game sampai late game sih harusnya. Iya, karena bekalnya udah cukup bagus dari segi resource, mereka udah rata minimal +3 phase-nya, helm phase 2, medkit juga selalu ada di atas 4, dan dari rotasi gue rasa nggak bakal terlalu jauh dari zona selanjutnya. Tapi kali ini dari Heavy ini bukan kaleng-kaleng nih, cukup berbahaya. Tapi daerah sini adalah sehari-hari untuk teman-teman The Pillars, di mana Panda berhasil di pick up begitu saja dan bakal langsung di end. Bermain di luar zona menjadi satu keputusan yang lumayan bagus, namun tricky menurut gue, karena The Pillars sebenarnya sudah menguasai seluk-beluk tempat dari desap bang. Itu dia, mekaniknya, ampun gitu ya kan, keren banget sih menurut gue. Itu bikin tim Heavy juga langsung mundur 3-3 dari belakang ya kan. Itu bro, jadi apa ya, kayak lu mau create mentalitinya udah fix banget. Indo itu tuh udah paket komplit ya. Gimana caranya mereka juga harus pintar-pintar, gimana caranya mereka bisa disiplin sih. Itu doang sih sebenarnya, lebih ke arah set di objektif gak sih bang? Bener. Kalau udah ngomongin mekanik, udah ngomongin mekanik close combat, udah nggak usah diraguin lagi bro. Iya, even long range combat juga gua rasa Indonesia masih cukup megang ya. Tapi memang kekurangan bakal tetap ada bang. Bener, kalau long range gua rasa memang bukan jadi satu root atau jadi DNA-nya tim Indo ya. Tapi ya sekali lagi, makanya sebenarnya cuma tinggal disiplin doang. Gimana caranya juga nggak terlalu terburu-buru. Kayak tadi kan setupnya dipikirin mateng-mateng gitu ya kan. Karena kalau sudah mateng, mau maju ke depan, udah sih kelar sih. Tadi sebenarnya gue mikir kayak the credit goes to Ian sih. Kayak Ian itu benar-benar dia nggak punya face bang. Tapi dia bisa jaga badan dan ngebuat musuhnya itu satu persatu back off. Itu kayak pede banget, gila. Itu butuh mental yang sekuat itu untuk bisa melakukan hal seperti itu. Dan yang gue suka adalah TP nggak dapat hasil yang terlalu maksimal di game pertama, tapi di game kedua mereka reset mental mereka dan nggak mikirin poin sama sekali. Mereka hajar lagi, agresif lagi tadi bang. Betul banget, setuju banget. Oke, kita harus move on dulu karena balik lagi kita fokus dulu. Game masih berjalan ya. Game masih berjalan. Gimana caranya mereka bisa tetap fokus, dan kita lihat di sini udah ada kontes juga, Skyla. Ya, dari House of Blood bakal bertemu dengan teman-teman dari TG, di mana Mafia udah melihat ada lawannya di daerah bawah, Sami dan kawan-kawan. House of Blood punya satu advantage di mana mereka bisa melakukan setup menggunakan granat ke arah atas. Sementara dari teman-teman TG punya advantage vision ngelihat ke daerah bawah nih bang. Itu dia. Kalau gue sih berharapnya kalau ngomongin tim Indo ya, ini setup kayak gini kontes sudahlah kelar, satu tim mati gitu. Biar nanti placementnya juga berkurang 8. Gue nggak mau nyisa 1 gitu ya kan. Betul. Bete banget. Gimana caranya biar cepet aja gitu ya? Cepet, pokoknya
ya kontes kayak gini ayolah salah satu mati gitu ya kan. Tapi gue berharapnya nggak ke 4X sih yang bisa dapat keuntungan dari positioning dari dua tim yang ada di panggung sih. Yang lagi perang nih ya. Karena dia juga tadi kan masuk 3 besar ya kan. Ya betul. Dan kali ini dari tim TG juga kita bakal lihat juga si GG yang bermain bagus di game pertama, kehilangan 2 orang bakal menjadi sedikit kesulitan dan tantangan untuk mereka melakukan split positioning. Tapi dari kejauhan Ian 66 sudah sampai di checkpoint kesukaan The Pillars, yang dimana kalau kita ngomongin tempat sini pasti mereka melakukan split pushing always. Yes banget. Dan kalau gue lihat nih harusnya bagus sih suasananya ya untuk tim The Pillars, tapi nggak boleh dapat pelontar juga. Oke, bakal coba dimaksimalin. Kalau kita lihat dari pergerakannya harusnya belum. Ada yang udah coba kenok-kenok ini satu-satu. Iya, satu persatu udah mulai ditumbangkan. Dari segi zona juga gua rasa The Pillars nggak cukup kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya. Ya, dari GPX juga menurut gua nggak sulit sih Bang untuk GPX masuk sih. Iya, ada beberapa tools juga buat langsung masuk kayak The Pillars gitu ya. GPX juga sebenarnya cuma tinggal nunggu momentum aja, mereka tahu sebenarnya checkpointnya bakal di mana. Iya, dan kali ini dari Heavy Putai sudah berhasil men-knockdown seorang Mafia Bala. Mafia Bala, wah Mafia Bala. lucu ya namanya. Ya benar-benar. Dan kedua tim harus sharing tempat nih Bang. Iya, harusnya ini bakal pack banget sih. Masih 9 nih. 9 tekan gue beneran. Bener. Kalau udah mau ngelihat ya, misalnya masih 9 gitu, lo, aduh kalau tereliminasi itu pedih banget sih. Pedih banget. Iya, walaupun lu dapetin 5 poin eliminasi khususnya dari The Pillars ya, yang udah cukup bagus dari early game. Dan kali ini dari tim Heavy Vietnam, Putai sudah langsung masuk ke dalam. Dan ternyata GPX kali ini menggunakan motornya bakal coba langsung masuk ke tengah-tengah zona atau pinggir zona selanjutnya deh. Yes, bener banget. Nah ini kalau gue lihat nih harusnya bakal jadi pendulangan poin kill ya buat GPX, karena di bawah sendiri juga udah ada tim. Tapi gue nggak ngelihat GPX kayak sadar gitu ya, ada tim di bawahnya. Kalau nggak salah tadi ada mobil, apa orang ngepron? Ada orang yang lagi ngepron tadi ya? di daerah yang atas. ngepron. Kalau sendiri mobil sih harusnya kedengeran ya. Ya, teman-teman dari 4X sendiri udah berhasil ditumbangkan 1 orang, sementara Darren yang tersisa 2 orang tadi membagi positioningnya. 4X Rebel berhasil di pick off lagi oleh seorang delayed kali ini. Dihujani peluru tiada hentinya ke arah satu blue wall yang sudah mulai dikikis satu persatu. Dan gua rasa ini menjadi satu kabar yang baik untuk tim GPX, karena satu tim yang ada di sebelah kanannya mulai dihajar habis-habisan Bang. Bener banget. Dan kalau gue lihat di sini bakal jadi menarik karena zonanya juga masih bener-bener bisa di kontes sama banyak tim. Ya. Waduh, ini 9 tim, 31 orang yang tersisa. Kapan kurang itu 8 gitu ya kan? Iya bener banget. Dan lagi-lagi kali ini tim The Pillar sendiri bakal dihadapi dengan tim Heavy dari Vietnam. Yang kita ketahuin tim Vietnam juga memiliki satu mekanik dan mentality yang cukup baik. Kali ini The Pillars harus memutar otak seperti apa yang harus mereka lakukan ke depannya nih. Iya, kalau gue ngelihat mereka kayak bakal kontesin maju ke depan ya, karena kalau sendiri melihat dari risknya sendiri juga, oh my god, itu masih enak buat dimasukin gitu zonanya, karena memang banyak obstacle gitu tuh. Masih ada obstacle yang bisa dimanfaatin. Sementara dari tim Heavy mereka bakal coba setup. Granat udah dibakar satu persatu, mulai dikeluarkan kali ini. Hamexi dengan festival 4-nya masih bisa diselamatkan karena memang tidak bisa langsung ditumbangkan dengan granat yang dilemparkan. Sementara My Putra kali kita langsung kontes ke arah depan. Coba dilihat di mana lawannya berada. Masih sangat berapi-api. Satu tembakan depan kali ini Chelsea langsung coba untuk komit ke arah depan. Kim Chon sedikit kesulitan. Sementara itu tembakan dari atas tidak mau memundurkan temponya atau menurunkan temponya dari CGG, berhasil menumbangkan lawannya. GPX berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi tambahan. Sementara Chelsea masih coba mencari satu orang berhasil ditumbangkan oleh Ian. Juga My Putra kali ini komit langsung ke arah depan mencari di mana lawan. Berhasil ditumbangkan oleh The Pillars. Oke, ini masih bagus banget objektifnya buat 2 tim Indonesia ya.
Mereka masih bagus banget. Dua-duanya Masih dapat bagus dapat zona kelima tadi, dan dua-duanya juga punya poin eliminasi yang gak sedikit. Oke. Ini artinya mereka punya tantangan terakhir di zona-zona yang akan mendatang. Nah, kalau gue ngeliat beberapa tim yang tersisa juga udah mulai compang-camping ya, kecuali dari tim GPX. Ini bakal menarik menurut gue kalau seandainya bener-bener tim Indo bisa disiplin dalam masuk ke dalam zona. Dan kalau kita perhatiin GPX sudah secure Harusnya at least dia bisa dapetin top 3-nya. Yes. Dan kali ini yang menjadi tantangan adalah dan kawan-kawan, karena mereka harus dibegal oleh 3 tim sekaligus. Even GPX sendiri, mereka nggak mau pandang bulu siapapun yang ada depannya, harus diajar habis-habisan. Chelsea berhasil di pick off, dan kali ini PVS Yogi juga berhasil ditumbangkan. Wings berhasil mendapatkan seorang The Bayat kali ini. Tidak pandang bulu siapapun itu lawan yang ada di depan, bakal coba dilawan. GPX 18 Dir sedikit kesulitan untuk memberikan perlawanan ke arah depan. HMXD bakal coba memutar otak. Berhasil masuk ke 4 besar. 2 tim dari Indonesia kali ini. HMXD sedikit pusing nampaknya, ditembakin, tidak bisa melawan lagi. Dan itu dia akhir dari The Pillars. Tidak apa-apa, masih cukup bagus. Sementara Justin dan kawan-kawan, apakah yang kedua tersisa sedikit saja lawannya. Lempar granatnya terus. Iko ditumbangkan menggunakan M79. Langsung diajar ke arah depan juga. Deadbu berhasil mendapatkan, menyisakan 1 orang dari tim lawan dari GPX kali ini, Bang LCGG. Indonesia punya kelas, nggak ngelihat siapa di depan. Ya tim Indo ya babat aja, itu baru kompetitif. Dan gua yakin banget dengan kelas yang kayak begini, Indonesia punya punya chance yang besar banget sih. Chance-nya besar banget, khususnya buat